warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Daerah Bayu, Bapak Agus Prapto SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bayu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah diseminasi budaya positif. Untuk yang pertama, pembukaan, marilah kita baca dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Agus Prapto SPD, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu Guru SDN Rahayu yang pada kesempatan ini mengikuti kegiatan diseminasi untuk calon guru penggerak, maka sepatutnya senantiasa kita menjadi bersyukur kepada Allah SWT, maka budayanya kita senantiasa berikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga panjenengan semua bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat dan salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan doakan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu harus sekalian saya hormati, sebuah penghargaan dan penghormatan tertinggi untuk kami yang ada di SDN Rahayu, yang mana senantiasa selalu kita digerakkan oleh perubahan untuk lebih baik menghadapi satu tantangan zaman. Salah satunya pada kesempatan ini adanya kesempatan pada calon guru penggerak yang ada di SDN Rahayu ini untuk mengadakan satu kegiatan diseminasi budaya positif. Kita tahu bersama bahwasanya apa saja untuk menentu sebuah keberhasilan senantiasa harus diawali dengan kesadaran tinggi adanya budaya disiplin. Apapun bidang yang kita geluti, bidang yang kita ikuti, dan yang akan kita rencanakan sebuah suksesnya dalam kehidupan ini tidak lepas daripada disiplin. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan yang akan melahirkan tidak hanya bidang akademik, tapi juga sasaran utamanya adalah budi pekerti, penanaman daripada perilaku yang harus dimiliki oleh anak didik kita, maka disiplin positif ini sangatlah penting untuk senantiasa kita terapkan sehingga menjadi sebuah budaya dan dengan sendirinya muncul kesadaran dari diri anak masing-masing. Salah satu budaya positif yang ada di sekolah ini kita awali dari yang paling pagi, yaitu anak-anak masuk sekolah. Sekolah ini menetapkan bahwasanya tepat pukul 7 kurang 15 menit anak-anak sudah harus ada di sekolah.
Ini semua dipantau oleh Bapak Ibu guru yang kita bagi di setiap harinya, harus senantiasa menjemput daripada anak-anak ketika di pintu gerbang tepat pukul 6.30. Dengan Bapak Ibu guru memberikan satu suri teladan, maka lebih awal walaupun kita piket tidak harus secara keseluruhan, tapi ini merupakan satu titik awal untuk memberikan satu suri teladan contoh kepada anak kita, dan secara tidak langsung sudah bisa memantau apakah benar budaya positif berkenaan dengan masuk sekolah tepat waktu ini benar-benar anak bapak. Selanjutnya kita juga biasakan menjadi sebuah budaya positif hubungannya dengan sikap religi. Maka tepat pukul 7 kita laksanakan sholat duha bersama-sama. Ini untuk membangun kesadaran diri bahwasanya sebuah tujuan tidak hanya bisa dilaksanakan secara lahir, namun harus didukung dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian budaya positif yang harus kita berikan kepada anak-anak supaya munculnya kesadaran berkenaan dengan belajar, lingkungan bersih, tertib diri di kelas. Ini senantiasa kita selalu tanamkan dan kita selalu pantau di setiap harinya. Wujud nyatanya apa? Setiap kali anak-anak masuk kelas selalu diawali dengan berdoa. Kemudian dengan secara sukarela dilanjutkan dengan penumbuh kembangan sikap daripada patriot nasionalisme cinta tanah air dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan anak-anak membaca Asmaul Husna. Semua ini memberikan satu harapan, disiplin positif yang dikembangkan secara mandiri pada anak-anak ini dengan sendirinya akan tertanam dalam diri tanpa harus melalui paksaan lagi. Kemudian setelahnya baru kita mengawali dengan pembelajaran. Kemudian di samping itu sebagai setelah nyata kita juga supaya maksimal mungkin untuk menyadarkan anak-anak budaya bersih di lingkungan sekolah. Ini kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adanya sampah yang selalu kadang-kadang tanpa sadar membuat di lingkungannya. Tetapi budaya positif yang kita kembangkan apa? Setiap anak harus saling menilai dirinya dan temannya. Supaya apa? Kalau ada kelalaian di dalam membuang sampah, ini sudah ada saling mengingatkan tanpa harus dalam pantauan langsung Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, disiplin positif berkenaan saling mengingatkan di antara pemimpin pun sudah berjalan dalam rangka mendukung sekolah budaya yang cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang mendukung adanya kesadaran budaya disiplin diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekolah secara umum yang kita berikan kepada siswa. Oleh karena itu, supaya tujuan kita ini bisa terwujud tanpa harus senantiasa kita kawal dan kita ingatkan, menjadi sebuah motivasi dalam diri anak, maka kita buat satu aturan yang melekat melalui slogan-slogan tulisan yang ada di lingkungan sekolah ini dan di kelas masing-masing sebagai wujud keyakinan kelas bahwa di kelas itu akan terwujud sebuah miniatur sekolah terhadap budaya positif yang kita tanamkan. Kiranya itu sebagai awal kami dalam memberikan sambutan untuk diseminasi budaya positif terhadap lingkungan sekolah maupun sekolah SD dan ini secara umum. Maka dari itu mohon Bapak Ibu guru, karena ini bukan merupakan tugas ringan, tolong dikawal dan senantiasa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara yang berikutnya adalah destinasi budaya positif. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Rahayu, Bapak Agus Suprapto SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru UPT SDN Rahayu, Kecamatan Soko. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas terawat panjenengan di ruangan ini dalam acara destinasi budaya positif Komunitas Belajar SDN Rahayu oleh Puji Astuti SPD SD CGB Angkatan 11 kelas 1305B Kabupaten Tuban. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah di sini bukan saya ini menggurui Bapak Ibu guru semuanya, akan tetapi saya memperoleh destinasi budaya positif ini dari program guru penggerak, sehingga saya ingin Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Selama saya mengikuti pendidikan CGB, saya dipandu oleh yang pertama adalah Ibu Ika Novasari sebagai fasilitator dan Bapak Arifin sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada budaya positif sendiri kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang keenam hubungan dan penghargaan, yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, yang kedelapan posisi kontrol guru, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana materi-materi yang ada pada budaya positif sehingga bisa diimplementasikan di sekolah kita. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Insya Allah di SDN Rahayu ini Bapak Ibu guru semuanya tentunya sudah melaksanakan pembelajaran
siswa dibekali atau dimotivasi, dibimbing atau dipandu dan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak masing-masing. Nah, pembelajaran paradigma baru ini nantinya tentunya kita akan mengarah ke profil pelajar Pancasila atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana pada kurikulum Merdeka ini ada 6 dimensi yang bisa kita tanamkan untuk memperoleh budaya positif di sekolah. Apa saja itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama adalah kita nyanyi bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan hebat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, 6 dimensi ini kalau kita terapkan, insya Allah nantinya akan memperoleh pembelajaran dengan paradigma baru dan bisa menerapkan prinsip budaya positif yang ada di sekolah nantinya. Nah, pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi Merdeka Belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa lagi bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmennya. Berarti di sini dalam pembelajaran paradigma baru kita mengarah kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, baik itu dalam pembelajarannya maupun dalam bentuk asesmen atau penilaiannya. Next. Kemudian, apa itu perubahan paradigma? Nah, coba saya ingin Bapak Ibu sekalian mempraktekkan bagaimana perubahan paradigma itu bisa terjadi. Kegiatan yang pertama, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk,
dengan bujukan, dengan mengancam, dengan menghardik, dengan merayu, dengan menyuap. Apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda tersebut. Saya ingin Bapak Ibu guru memperhatikan semuanya. Apakah Bapak Ibu ingin membuka kepalan Anda walaupun dibujuk, walaupun dirayu, walaupun dihardik, walaupun diancam? Nah, jika Bapak Ibu guru semuanya tidak mau membuka kepalan tersebut, maka nantinya untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan yang namanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah-sekolah kita. Tadi Bapak Ibu ini saya meminta Bapak Ibu menggenggam. Apakah genggaman Bapak Ibu bisa terlepas? Tidak. Ini kalau Bapak Ibu tidak bisa terlepas, berarti tidak ada yang bisa mengontrol Bapak dan Ibu guru semuanya untuk melepaskan genggaman tersebut. Nah, ini dinamakan yang namanya teori kontrol. Walaupun dibujuk, dirayu, Bapak Ibu tetap menggenggam genggaman tangan tersebut. Nah, kemudian tentunya dengan genggaman yang kuat, dengan sikap yang kuat, kita bisa membangun budaya positif tersebut di sekolah kita dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab seperti 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dari praktek tadi kita bisa mengungkapkan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengontrol peserta didik. Nah, di sini ada ilustrasi di mana Bapak Ibu guru lihat pada ilustrasi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, disinilah ini konsepsi tentang teori kontrol. Guru bisa mengontrol murid, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah suatu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini saya memiliki beberapa ilusi bagaimana Bapak Ibu bisa mengontrol murid melalui murid Bapak Ibu semuanya. Tentunya Bapak Ibu ingin mengendalikan atau mengontrol muridnya. Di sini ada beberapa persoalan, coba kita baca bersama-sama. Ilusi guru
sesuatu, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, jika seperti genggaman malam tadi, kalau Bapak Ibu tidak mau membuka genggaman tersebut, berarti Bapak Ibu tidak bisa dikontrol. Apabila guru dengan bujukan, rayuan membuka kepala tersebut, maka ada yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu semuanya. Begitu juga murid kita bisa mengontrol dan bahkan juga tidak bisa mengontrol murid sesuai keinginan masing-masing. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian, ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benarkah itu? Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nah, ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisakah kita memaksa pada murid-murid kita? Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran atau kinerja. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Nah, ini pendapat teori kontrol tentang beliau, yaitu Stephen R. Covey. Nah, kemudian pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Akan tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan, karena yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Itulah prinsip teori kontrol yang harus Bapak Ibu juga pahami di sini, bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita
sendiri, tanpa paksaan, tanpa bujukan, tanpa pun rayuan. Nah, disinilah dimana teori kontrol ini bisa kita terapkan dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu kita akan belajar mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol pilihan. Misalkan kita mencoba stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, apa teori kontrol atau pilihan yang bisa kita laksanakan? Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini stimulus responnya seperti tersebut. Nah, bagaimana kita akan menjadi teori kontrol? Nah, semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, yang kedua, stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Akan tetapi pada teori kontrol perbedaannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain yang mengontrol saya, tetapi Anda yang bisa mengontrol diri saya. Nah, inilah bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang keempat, stimulus respon yang keempat yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Adapun teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu Guru. Sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah, luar biasa. Nah, kita lanjut bagaimana pembelajaran teori kontrol tersendiri. Nah, untuk menuju ke arah teori kontrol tersebut, tentunya ada yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Nah, disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin ialah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini tugas kita untuk sebagai pendidik, tentunya kita harus memiliki tujuan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan
motivasi intrinsik untuk melaksanakan budaya positif di sekolah atau disiplin positif. Lanjut. Nah, pendekatan disiplin yang bisa kita terapkan pada siswa. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak ataupun peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik itu sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, disinilah pentingnya pendekatan disiplin positif. Nah, kita lanjut berikutnya. Pendekatan disiplin positif. Apa itu pendekatan positif? Disiplin positif. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan, kebijakan sekolah, dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, di sini berarti kita harus berkolaborasi untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik, sehingga disiplin positif itu bisa dilaksanakan dari timbul dalam diri peserta didik atau timbul motivasi intrinsik untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah. Bukan karena kita bujuk, kita rayu sehingga mereka bisa melaksanakan disiplin, akan tetapi kita tanamkan proses atau motivasi intrinsik kepada siswa untuk melaksanakan sebuah disiplin positif di sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada 3 nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Kebijakan universal yang kedua adalah nilai yang disepakati bersama atau lintas bangsa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila dari nilai kebijakan tersebut ada 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernama kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi kebijakan universal dalam pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melaksanakan disiplin positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau sebuah penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi perilaku
ketiga inilah sebagai motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi internal inilah yang nantinya akan kita terapkan kepada peserta didik untuk melaksanakan disiplin positif yang ada di sekolah. Bagaimana peran Bapak Ibu guru bisa membagikan motivasi internal tersebut kepada semua warga sekolah, stakeholder yang ada. Nah, stakeholder yang ada baik itu para sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga siswa serta orang tua wali murid. Nah, setelah kita lihat bermacam-macam motivasi internal yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik, kemudian setelah timbul motivasi internal tersebut, maka nantinya akan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu guru. Oke. Nah, bagaimana caranya menerapkan kemudian disiplin positif tersebut? Tentunya setiap awal pembelajaran atau setiap bisa dirubah sesuai dengan program. Adanya yang pertama adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu guru? Nah, kita nanti akan membahas keyakinan kelas sehingga bisa menimbulkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar bagaimana disiplin positif di sekolah. Nah, untuk menerapkan disiplin sekolah tentunya perlu adanya yang namanya sebuah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah paham betul apa itu keyakinan kelas. Bapak Ibu juga sudah menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing, karena keyakinan kelas ini bersumber dari peserta didik yang nantinya akan dipatuhi dan dilaksanakan juga oleh peserta didik dengan motivasi intrinsik untuk bersikap disiplin positif. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Nah, nanti hal ini, pernyataan ini sebagai contoh bagaimana bisa kita bentuk keyakinan kelas sehingga anak tersebut bisa melaksanakan sesuai dengan 3M tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sekolah? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah 1 atau 2? Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum sesudah kegiatan.
Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah tertib. Nah, kesempatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat dalam belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kedua contoh ini yang bisa kita lihat nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu adopsi di sini. Nah, nantinya keyakinan kelas tersebut akan menjadi sebuah kesepakatan kelas yang bisa dilaksanakan oleh semua warga yang ada di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana contoh keyakinan kelas. Yang pertama, yaitu langkah yang bisa kita laksanakan adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, buat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Adapun nilai universal yang bisa diterapkan dalam keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, dilarang ini termasuk peraturan. Dan yang sudah menjadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebijakan dari sebuah keyakinan, yaitu menghormati orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti di sini nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, berarti untuk kesehatan ataupun keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga memiliki nilai kebijakan universal, yaitu keselamatan dan keamanan. Kita lanjut ya. Nah, di sini bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama adalah berdiskusi mengenai peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan inilah bagaimana tahapan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada diskusi, ada contohnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah diterapkan keyakinan kelas, ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Nah, untuk kegiatan pemantik kali ini saya ingin membacakan, bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan contoh jawab pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba membacakan Bapak Ibu Guru. Iva,
kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang bergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada beberapa kasus yang bisa kita lihat. Ada pertanyaan pemantik 2. Apakah Anda setuju dengan Pak Seno terhadap Iva? Oke, semuanya Bapak Ibu guru menjawab tidak setuju. Mengapa? Nah, di sini kalau kita lihat, Iva merasa sangat malu sehingga dari perbuatan teman-temannya yang menertawakan, sehingga Iva cenderung malu dan luar biasa dan akan terkenang di dalam hatinya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hubungan atau konsekuensi, dan mengapa? Menurut Bapak Ibu semuanya, bahwa kegiatan dari Pak Seno tersebut adalah termasuk hukuman, di mana Iva tidak mengikuti pelajaran matematika dengan sesungguhnya. Nah, kita simpulkan di sini Bapak Ibu guru, berdasarkan kasus di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru dan memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid, dan umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dihukum. Misalnya, setiap 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, inilah beda antara hukuman dan juga konsekuensi. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan dan hukuman adalah 2 aspek penting dalam proses pembelajaran. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberi rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Seringkali hukuman dapat menciptakan rasa
perasaan tidak aman, dan bahkan pembalasan dalam individu yang menerima hukuman. Penghargaan sebagai bentuk hukuman yang membangun. Penghargaan sebagai hukuman mungkin terdengar bertentangan. Setiap sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk perilaku positif, pengembangan diri, dan keterampilan individu jika pemberiannya dilakukan dengan tepat. Disinilah kita memasuki konsep penghargaan sebagai bentuk hukuman yang lebih positif dan membangun. Bapak Ibu, daripada menggunakan konsekuensi negatif, kita dapat menggantinya dengan konsekuensi yang positif untuk mengubah sebuah perilaku. Ini bukanlah penghargaan dalam arti konvensional, di mana seorang diberikan hadiah karena melakukan sesuatu yang baik, tetapi lebih tentang menggunakan apresiasi dan pengakuan sebagai alat untuk memperkuat perilaku positif dan membangun motivasi. Nah, bagaimana cara mengubah perilaku? Misalnya, dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan pujian dan pengakuan untuk mengubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tertib menjadi lebih tertib. Penghargaan berfungsi sebagai hukuman karena dapat mengapresiasi perilaku yang diinginkan. Siswa mungkin lebih cenderung menghindari perilaku yang telah diinginkan untuk mencegah kehilangan pengakuan tersebut. Yang kedua, mengembangkan diri. Di luar pendidikan, penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Seperti contohnya, seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali mereka mencapai tonggak tertentu. Hal ini memberikan intensif untuk mencapai lebih banyak prestasi, menggantikan dorongan untuk menghindari sebuah hukuman. Mengukur kemajuan. Penghargaan sebagai bentuk hukuman dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seseorang. Misalnya, dalam konteks olahraga, atlet mungkin mendapatkan pengakuan atau penghargaan jika mereka mencapai target latihan mereka. Ini dapat menjadi hukuman yang membangun dan memberikan dorongan tambahan untuk mencapai sebuah target. Nah, penghargaan sebagai hukuman adalah konsep yang memungkinkan kita untuk melihat hukuman dari sudut pandang yang lebih positif daripada mengandalkan konsekuensi negatif atau ketakutan. Penghargaan sebagai hukuman memungkinkan kita untuk menggunakan apresiasi, pengakuan, dan motivasi sebagai alat mengubah perilaku, mengembangkan diri, mengukur kemajuan, menunjukkan bahwa kasus tertentu hukuman tidak selalu harus bersifat negatif, melainkan dapat memainkan peran yang konstruktif dan memotivasi untuk membangun individu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang,
sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan mereka. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan diri seseorang. Nah, yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Setiap orang tentunya ingin merasa senang, bermain, tertawa, bahagia. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, di sini ada 5 posisi teori kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, pada 5 posisi kontrol tersebut tentunya diharapkan Bapak Ibu guru bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Posisi terakhir manajer inilah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini ada ketika mengontrol murid ada yang namanya segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan luas. Nah, disinilah contohnya menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Restitusi sendiri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang ini. Di sini teori oleh Charlson Gossen 1996. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan.
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, inilah pentingnya bagaimana jika ada sebuah kasus kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Nah, di sini berbagai macam-macam cara menstabilkan identitas. Adapun kalimat yang bisa kita laksanakan ketika ada murid yang mengalami kasus, kalimat-kalimat tersebut seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, di sini kata-kata yang bisa kita laksanakan ketika menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adapun kata-kata yang bisa kita laksanakan sebagai guru, sebagai pengontrol, sebagai manajer adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adapun langkah-langkah yang bisa, pertanyaan yang bisa kita utarakan pada siswa adalah satu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Berarti kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak itu mengambil keyakinan kelas apa dari persoalan yang mereka hadapi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu kamu mau jadi orang seperti apa, nak? Nah, dari sini kita bisa menanyakan keyakinan kelas sehingga murid-murid kita menyadari bahwa membuat kesalahan itu salah dan bisa memperbaiki diri, muncul dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, demikian Bapak Ibu guru semuanya. Nah, mari sebagai penutup saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya menggambarkan atau kalimat prasasti sebagai berikut. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan sebuah disiplin positif di sekolah. Kita sengaja dapat menciptakan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya silakan Bapak Ibu saksikan di sini bagaimana 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan di sekolah. Coba tadi kalau Bapak Ibu mengerti bahwa video pembelajaran apa posisi yang bagaimana yang Bapak Ibu lakukan tersebut. Coba Ibu untuk mengaitkan antara 5 posisi kontrol tadi. Terima kasih untuk murid. Setelah menonton video yang dipaparkan oleh murid,
disuruh tadi lari berkeliling sekolah karena dia itu suka terlambat. Itu alasannya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat guru ini. Tadi kalau kita lihat pada video tersebut, di samping sebagai penghukum, guru tadi juga membuat anak tersebut nanti akan merasa bersalah sehingga dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bolehkah seperti itu? Tapi di hadapan sebagai bapak ibu guru tentunya kita harus bisa menjadi manajer di sini. Kita lanjut video berikutnya. Mudah-mudahan dengan destinasi budaya positif ini Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan tepat sesuai dengan penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Demikian tadi Bapak Ibu guru semuanya apa yang bisa saya sampaikan. Bukan saya menggurui Bapak Ibu guru semuanya, akan tetapi saya lebih menerima atau lebih awal menerima materi ini di dalam program Guru Bergerak. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian tadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya Akmal. Guru sering melihat Akmal itu sering terlambat sekolah. Iya Bu, Emang kenapa kamu sering terlambat sekolah? karena saya tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Kamu belajar bagaimana
menonton TV dan bermain HP. Apakah tindakanmu itu sudah baik atau tidak? Tidak baik. Seharusnya apa yang harus kamu lakukan? Belajar. Kamu harus belajar, jangan menonton bermain HP dan juga menonton televisi. Nah, kamu berangkat jam berapa dari rumahmu? Aku berangkat jam 7:15 menit. 7:15 menit. Apakah kamu tahu peraturan di sekolah ini kita harus datang jam berapa? Jam 7. Seharusnya berarti tindakan Akmal kalau kamu berangkat jam 7:15 berarti Akmal baik apa tidak baik? Tidak. Perbuatan yang salah. Kalau kamu sudah mengakui bahwa perbuatan kamu yang kamu lakukan salah, apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak. Nah, berarti kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, benar? Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar, Pak? Jamnya atau disiplin atau datang tepat waktu. Nah, kalau kamu tahu kalau itu salah, terus apa yang harus Akmal lakukan? Tidak mengulangi. Nah, kalau kamu sudah berjanji pada dirimu, bagaimana kalau tidak mengulangi lagi? Bagaimana caranya, Akmal? Harus tidurnya bagaimana? Tidak kemana-mana. Nah, berarti kamu harus tahu manajemen waktu, Maria. Kalau misalkan kamu pengen bangunnya lebih awal, jadi kamu tidurnya juga lebih awal. Minimal jam 8 kamu harus bangun. Yang namanya manusia itu akal tidak ada yang sempurna. Guru pun juga pernah salah. Kadang-kadang guru juga terlambat menghadiri suatu kegiatan. Guru juga pernah terlambat. Tetapi kita mau memperbaiki diri, tentunya hal tersebut tidak akan